Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi meningkatkan proses pengambilan keputusan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengajar Reity Liliani Samadi Sarjana Ekonomi Master Manajemen. Nah, sebelum kami menjelaskan tentang materi kami, ada baiknya jika kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Rosa Elita Simarmata, yang kedua Gabriel Nathanael Worang, yang ketiga Febrianti Sapa, yang keempat Troki Simarmata, yang kelima Rusmiati Windy, yang keenam Almonso Modaso, yang ketujuh Maisyarah Kiai Demak, yang kedelapan Rivaldo Runtuwene, yang kesembilan Baby Mulyan, yang kesepuluh Eliezer Pio, dan yang terakhir Fernanda Rampengan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengambilan keputusan dan sistem informasi. Pengambilan keputusan dalam bisnis biasanya terbatas bagi pihak manajemen. Sekarang ini, karyawan golongan rendah bertanggung jawab atas beberapa keputusan tersebut. Hal ini dikarenakan sistem informasi membuat informasi menjadi lebih mudah untuk diperoleh oleh karyawan golongan rendah dalam bisnis. Jenis keputusan. Adapun jenis-jenis keputusan diantaranya adalah yang pertama yaitu keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang mengambil keputusannya harus memberikan penilaian, evaluasi, dan pengertian untuk memecahkan masalahnya. Yang kedua yaitu keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah kebalikan dari keputusan tidak terstruktur, yaitu sifatnya berulang dan rutin, dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya sehingga tidak perlu diperlakukan seakan-akan masih baru. Dan yang terakhir yaitu keputusan semi terstruktur, yaitu keputusan yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. B. Proses pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada proses yang melibatkan banyak langkah, seperti kata Simon pada tahun 1960 menyatakan ada 4 tahapan berbeda dalam pengambilan keputusan, yaitu kecerdasan, rancangan, pilihan, dan implementasi. Yang pertama, kecerdasan. Kecerdasan terdiri atas menemukan atau mengidentifikasi dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi, mengapa masalah itu terjadi, di mana, dan akibat apa yang dialami. 2. Rancangan. Rancangan melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. 3. Pilihan. Pilihan adalah tentang memilih alternatif solusi yang ada. Dan yang keempat terakhir adalah implementasi. Implementasi adalah tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik kerja solusi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada manajer dan pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Sistem pendukung pengambilan keputusan dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik oleh manajer dan karyawan. Diantaranya adalah yang pertama, peran manajer. Para manajer memainkan peran dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab yang penting, yang dimana mereka adalah mengambil keputusan, membuat laporan, menghadiri rapat, hingga mempresentasikan atau merencanakan pesta ulang tahun. Nah, yang kedua itu peran pengambilan keputusan. Dalam peran pengambilan keputusan, mereka bertindak sebagai wirausahawan dalam mengusulkan jenis-jenis aktivitas baru mengenai gangguan-gangguan yang muncul dalam organisasi dan mengalokasikan sumber daya kepada para staf yang membutuhkan. Selanjutnya itu ketiga, pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Ketika kita dapat melihat sistem informasi tidak dapat membantu semua peran manajerial, dan dalam peran manajerial di mana sistem informasi dapat membantu mengambil keputusan. Investasi dalam teknologi informasi tidak selalu menghasilkan hal yang positif.
Selanjutnya yaitu intelijen bisnis dalam perusahaan. Yang dimaksud dengan bisnis intelijen atau BI adalah sebuah bentuk implementasi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengolah data menjadi informasi, kemudian diolah lagi menjadi pengetahuan yang akan membantu proses analisis perusahaan secara lebih efektif. Terdapat 6 dalam lingkungan intelijen bisnis. Yang pertama yaitu data dari lingkungan bisnis. Bisnis akan berhadapan dengan data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur dari berbagai sumber informasi yang berbeda-beda, bahkan dengan data besar sekalipun. Kedua, infrastruktur intelijen bisnis. Sesuatu yang mendasari intelijen bisnis merupakan suatu database yang menyediakan informasi yang cukup banyak dan relevan untuk mengoperasionalkan suatu bisnis. Ketiga, seperangkat alat bantu dalam menganalisa bisnis. Beberapa perangkat alat lunak digunakan untuk memberikan hasil informasi, hasil laporan, serta memberikan tanggapan-tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh manajer dan mencari informasi dari beberapa dengan menggunakan indikator-indikator kunci dan kinerja. Yang keempat, metode dan penggunaan manajerial, yaitu perangkat keras, intelijen bisnis, dan perangkat lunak, hanya sama cerdasnya dengan manusia yang memanfaatkannya. Yang kelima, platform pengiriman SIM, DSS, dan ISS, yaitu hasil dari intelijensi bisnis dan analisis bisnis yang dikirimkan kepada manajer dan para karyawannya dengan berbagai macam cara, tergantung pada apa yang mereka perlu tahu untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Yang keenam, antarmuka pengguna, yaitu pelaku bisnis tidak lagi tertarik pada meja kantor dan desktop mereka. Selanjutnya, yaitu intelijen bisnis dan kapabilitas analitis. Intelijen bisnis dan analitis bisnis menjanjikan untuk mengirimkan informasi dengan tepat, hampir mendekati real time kepada para pengambil keputusan, dan alat bantu analitis membantu mereka dengan cepat memahami informasi dan mengambil tindakan. Siapa yang menggunakan intelijensi bisnis dan analitis bisnis? Nah, adapun pengguna informasi yang berbeda dalam perusahaan bisnis adalah dari manajer senior hingga manajer menengah, analis, dan karyawan operasional. Hal ini juga berlaku bagi sistem BI dan BA. Lebih dari 80% audiens BI terdiri atas para pengguna santai yang mengandalkan pada laporan produksi. Para eksekutif senior cenderung untuk menggunakan BI untuk memonitor aktivitas-aktivitas perusahaan dengan menggunakan antarmuka visual seperti misalnya dashboard dan kartu nilai atau scorecard. Dukungan keputusan manajemen. Yang pertama, dukungan keputusan bagi manajemen operasional dan manajemen menengah. Para manajemen operasional dan manajemen menengah pada umumnya dibebankan dengan memonitor kinerja dari aspek-aspek yang penting atas bisnis. Berkisar dari penghentian mesin dari divisi pabrik hingga penjualan harian tahu, bahkan per jam pada gerai makanan, hingga lalu lintas harian pada situs web perusahaan. Para manajer menengah mencari laporan-laporan tersebut secara online pada portal perusahaan dan dapat melakukan query data secara interaktif untuk mencari tahu mengapa peristiwa-peristiwa tersebut dapat terjadi. B. Dukungan keputusan bagi manajemen sensor, balance scorecard, dan metode manajemen kinerja perusahaan. Metode balance scorecard merupakan kerangka kerja untuk mengoperasikan rencana strategis dari perusahaan dengan menitikberatkan pada hasil yang dapat diukur pada 4 dimensi kinerja perusahaan, yaitu keuangan, proses bisnis, pelanggan, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, berikutnya ada tujuan dari sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System yang biasa disingkat dengan IES, merupakan tujuan untuk membantu para manajer eksekutif di level C yang menitikberatkan pada informasi atas kinerja yang benar-benar penting, yang mempengaruhi profitabilitas dan keberhasilan suatu perusahaan. Terdapat dua bagian untuk mengembangkan IES, yaitu yang pertama, akan memerlukan suatu metodologi untuk memahami dengan tepat
Apakah informasi atas kinerja yang penting bagi suatu perusahaan tertentu yang diperlukan oleh para eksekutif. Kedua, akan diperlukan untuk mengembangkan kemampuan sistem untuk mengirimkan informasi tersebut kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS. Nah, GDSS ini merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif untuk memfasilitasi solusi dari permasalahan-permasalahan yang tidak terstruktur oleh serangkaian para pengambil keputusan yang bekerja bersama-sama sebagai suatu kelompok di dalam lokasi yang sama atau dalam lokasi yang berbeda. GDSS memberikan suasana yang lebih kolaboratif dengan menjamin anonimitas kontributor. Peserta dapat memberikan kontribusi tanpa merasa takut dikritik atau idenya ditolak karena identitasnya diketahui. Demikianlah informasi yang dapat kami sajikan. Semoga video kami kali ini bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.